selamat datang di podcast Wirausaha Keeps Going and Growing. Dan spesial di first episode kali ini kita bakalan bahas banyak hal gitu ya, tentunya mengenai wirausaha karena namanya aja podcast wirausaha. Dan di episode kali ini kita bakalan bahas-bahas gitu ya seputar bisnis keluarga nih, bersama dengan seseorang yang tentunya sudah berpengalaman dan juga sudah punya pengalaman yang cukup tinggi ya tentunya di dalam menjalani bisnis keluarga ini. Di sebelah saya sekarang sudah ada Prof. Sabil. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Baik, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat. Sudah sarapan, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya, Pak ya. Dan memang saya cukup amazed juga ya, Pak, karena memang dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini selain jadi dosen dan juga mengajar mahasiswa, itu juga punya aktivitas lain gitu di luar itu. Dan salah satunya Prof. Sabil ini teman-teman, yang dimana beliau itu punya bisnis keluarga. Boleh dong Prof dijelaskan sedikit gitu mengenai bisnis keluarga ini? Bisnis keluarga saya ini. Iya. Ya, sebenarnya bisnis keluarga saya ini sebuah bisnis yang kebetulan kita sudah di generasi ketiga ya. Jadi kita dulu yang membuat itu eyang, kakek gitu ya. Jadi sudah membuat, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh generasi kedua, orang tua saya. Kemudian sekarang karena kebetulan kakek saya itu punya beberapa anak gitu ya. Jadi kita memang membagi-baginya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, sekarang sudah di generasi ketiga, kebetulan karena saya aktif di luar ya, saya hanya sekedar memberikan advice, saran dan masukan. Sedangkan pengelolaan kita membuatnya secara profesional seperti itu. Nah, nanti kita ceritalah bagaimana pengelolaan profesional di bisnis keluarga lah seperti itu. Tapi kalau untuk bidang bisnisnya sendiri bergerak di bidang apa nih, Prof? Ya, jadi memang kalau yang sudah turun ke generasi ketiga, kita punya beberapa lini bisnis ya. Jadi kalau yang di bisnis utama kami memang di bisnis pariwisata, di perhotelan seperti itu. Tetapi kita juga sekarang membuat bisnis-bisnis lain di di kuliner, kemudian juga ada di travel agent, travel wisata seperti itulah. Berarti memang punya banyak lini bisnis ya, Prof, untuk bisnis keluarganya sendiri. Baik, kalau untuk perbedaan paling menonjol nih Prof antara bisnis keluarga dibandingkan dengan bisnis-bisnis pada umumnya itu apa? Ya, baik. Perbedaannya jelas Mbak ya. Kalau bisnis pada umumnya, jadi memang gini, kalau kita bicara bisnis keluarga itu hampir mayoritas 90% itu bisnis di dunia ini itu diawali dari bisnis keluarga. Hampir mayoritas, karena pertama permodalan dari bisnis keluarga itu lebih mudah karena pasti semua itu dalam modal sendiri. Nah, jadi kita bisnis keluarga ini kita bentuk dari modal sendiri yang biasanya berawal dari keluarga. Nah, jadi perbedaan yang paling mencolok itu adalah dengan bisnis konvensional pada umumnya adalah bisnis keluarga itu kepemilikan dan juga kepenguasaannya itu dikendalikan oleh keluarga, mayoritas oleh keluarga. Sehingga kalaupun ada orang lain yang istilahnya ikut, yaitu biasanya hanya sebagai bagian dari perusahaan, tetapi pengendaliannya kemudian kepemilikannya itu mayoritas milik keluarga. Nah, itu yang paling mendasari perbedaannya, dan saya kira banyak sekali di Indonesia itu adalah bisnis keluarga ini yang merupakan bisnis yang paling dominan ya saat ini di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Baik, Prof. Nah, kalau sebenarnya ngomongin bisnis keluarga gitu ya, Prof, saya sebagai anak muda sih biasanya langsung kayak gitu drama Korea nih, Prof. Soalnya biasanya tokoh-tokoh utama di situ tuh kebanyakan adalah calon penerus bisnis keluarga nih, Prof. Nah, biasanya di situ juga ada kayak misalnya mereka berebut gitu ya, berebut tahta lah istilahnya sama saudara-saudaranya. Akhirnya fokus antara kehidupan pribadi dan juga bisnisnya tuh jadi kepecah nih, Prof. Gimana sih untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan bisnis dalam lingkungan keluarga ini? Ya, itu memang benar ya. Jadi yang ada di film-film itu ya, di drakor itu benar ya, dan benar tuh artinya begini. Memang itu yang banyak terjadi. Jadi kalau mitosnya kita sering buat guyonan itu biasanya generasi pertama itu adalah generasi yang menciptakan atau membuat, generasi kedua itu yang membangun, generasi ketiga itu biasanya yang menghancurkan. Jadi itu memang mitos yang menjadi guyonan saat ini. Tapi itu memang sering menjadi sebuah hal yang nyata terjadi. Karena kenapa? Karena biasanya ketika generasi pertama itu membangun, maka dia sendirian. Ketika generasi kedua, biasanya generasi pertama itu yang terjadi itu seringkali tidak mempersiapkan. Nah, jadi karena tidak dipersiapkan, maka ketika pindah ke generasi kedua, maka relatif itu masih stabil ya. Tetapi ketika pindah lagi ke generasi ketiga, ini sudah hubungan kekeluargaan ini sudah mungkin ada yang jarang ketemu, ada yang jarang berinteraksi. Ketika nanti berhubungan dalam bisnis, maka masing-masing sudah punya tujuan masing-masing ya, sudah punya tujuan
yang berbeda. Nah, ini yang seringkali sulit, sehingga memang harus ada pengelolaan yang profesional di dalam bisnis keluarga tersebut. Nah, itu yang penting. Jadi kata kuncinya adalah walaupun bisnis keluarga, sistem kepemilikan dan juga sistem pengelolaan itu harus dilakukan secara profesional. Harus ada pembatasan antara pemilik. Jadi begini, di dalam bisnis keluarga itu ada 3 komponen penting. Pertama pengelola, kedua pemilik, dan ketiga adalah keluarga. Karena di situ ada perpotongan, ada pengelola yang bukan pemilik, ada pengelola yang anggota keluarga, ada pemilik yang anggota keluarga, ada pemilik yang pengelola. Jadi semua itu saling berpotongan. Nah, ini semua harus sadar dan paham atas ibaratnya itu porsi masing-masingnya. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, kadang untuk bisa mengelola batas-batas ini juga bukan suatu hal yang mudah kan, Prof? Gimana sih caranya biar nggak mencampur adukan gitu antara urusan keluarga sama urusan bisnis, biar batasnya tuh jadi jelas juga gitu? Nah, itu yang sulit itu di situ ya. Yang pasti kalau pengalaman saya ya, yang pasti harus ada, walaupun bisnis keluarga harus ada. Kalau kita dulu, kalau di bisnis kami memang membuat pembagiannya itu berdasarkan semacam ADART di dalam perusahaan. Kami membentuk perusahaan, lalu di situ ada ADART-nya, lalu semua itu pembagian dibagi berdasarkan saham kepemilikan. Nah, kalau sudah dibagi berdasarkan saham kepemilikan, maka semua akan tahu haknya apa, kewajibannya apa. Tapi kalau misalnya semuanya tidak jelas gitu ya, apalagi kayak kita ya biasanya punya bapak gua gitu ya, punya keluarga gue juga semua punya, itu kan menjadi repot. Kadang kalau begini, misalnya kita punya, anggap saja kita punya restoran, merasa ini adalah punya keluarga saya, mau taplaknya diganti, mau dekor diganti, itu suka-suka yang punya. Padahal nggak bisa, harusnya ya siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan, ya dia yang bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab atas keuangan saja ya keuangan, bertanggung jawab atas pemasaran ya pemasaran, sedangkan yang ibaratnya itu ya jangan pindah-pindah karena merasa ini kan punya gua sendiri. Nah, itu yang nggak boleh itu harusnya. Baik, seperti itu ya, Prof ya. Kalau untuk tantangannya, Prof, selama menjalankan bisnis keluarga ini, tantangannya apa sih yang dihadapi paling berat gitu? Ya, tantangan pertama memang tantangan berat itu adalah tantangan di bisnisnya sendiri ya. Tetapi sebenarnya yang dari situ yang tidak kalah berat itu adalah bagaimana mengelola konflik dengan antar sesama keluarga. Itu yang paling berat, Pak. Karena di dalam keluarga itu kadangkala kita itu berbenturan dengan keluarga kita sendiri. Misalnya berbenturan dengan kita punya ide, tetapi ketika ayah kita atau orang tua kita sebagai pemilik juga itu tidak setuju. Nah, padahal ide kita itu sudah menurut kita sudah benar sesuai dengan kenyataan, tetapi ketika pemilik lainnya di mana itu adalah orang tua kita itu tidak setuju, maka ini akan sulit dieksekusi. Nah, ini akan menjadi sulit, apalagi seringkali orang tua kita kadang mungkin merasa, ini anak muda nih kurang bisa, tidak pengalaman, tidak dipercaya. Nah, kalau di bisnis konvensional, berdebat, berdiskusi itu kan lebih open ya, terbuka ya. Sedangkan di bisnis keluarga yang kita hadapi kan keluarga sendiri kan. Wah, itu nanti kan sudah, ini bisa jadi anak durhaka lah, anak apa, ini keluar ya hal-hal yang sebenarnya tidak esensi, tetapi menjadi esensi karena itu adalah bagian dari keluarga. Ini menjadi hal yang sulit. Jadi itu yang sering kali, ini tidak hanya di bisnis saya, tapi di beberapa kasus sering terjadi. Ya, jadi memang hubungan antar keluarga itu kalau sudah dibawa ke bisnis, berat memang seperti itu. Memang harus pintar-pintar untuk mengelola konflik di dalamnya ya, Prof ya. Betul itu. Betul. Dan kalau misal nih, kadang kan juga ini kan banyak kepala ya, Prof, banyak sekali ide di dalamnya gitu. Gimana sih kalau semisal mau proses transfer knowledge gitu pada perusahaan keluarga Bapak, itu seperti apa transfer knowledge-nya, Pak? Ya, memang transfer knowledge itu penting, Pak, di dalam bisnis keluarga ya, karena memang kegagalan bisnis keluarga biasanya adalah pada proses transisinya, pada proses suksesinya, ketika generasi pertama ke generasi kedua, ke generasi ketiga, atau ke generasi berikutnya. Itu seringkali memang gagal, baik secara teoritis maupun secara praktek. Kalau teori itu udah banyak sekali di buku ya, tetapi secara prakteknya yang banyak terjadi itu adalah ketika generasi pertama itu tidak mempersiapkan. Nah, ini yang salahnya, karena begini, kadangkala kalau generasi kedua itu biasanya masih ikut ya, tetapi ketika sudah generasi ketiga, yang masalah itu biasanya di generasi ketiga. Kenapa generasi ketiga? Karena seringkali anak-anak di generasi ketiga ini diberikan kebebasan untuk ibaratnya mereka sekolah di mana, mau sekolah apa, dan ketika mereka mendapatkan karir sendiri, mereka enggan untuk kembali lagi ke perusahaannya. Nah, oleh karena itu bagaimana transfer knowledge-nya ya harusnya sejak mulai muda, sejak mulai kecil itu sudah dibiasakan untuk ikut walaupun dari bawah. Karena banyak kasus juga, Mbak, yang saya lihat ya ini di beberapa teman rekan kita yang juga punya bisnis keluarga ya.
seringkali anak-anak mereka, generasi-generasi berikutnya, mereka tuh main-main keluar. Artinya main itu bekerja di mana, ketika mereka harus kembali, mereka tuh nggak kenal lagi, nggak kenal budaya perusahaannya. Mereka itu bahkan ada beberapa kasus yang anak-anak atau generasi berikutnya itu yang mau datang, tetapi mereka nggak mau dari bawah, tapi mau langsung jadi, ibaratnya tuh langsung jadi manajernya, langsung jadi direkturnya, tanpa dia tahu bagaimana perusahaan itu dibina dari bawah. Nah, harusnya kalau punya bisnis keluarga sejak muda, yang disiapkan untuk menjadi istilahnya disiapkan untuk menjadi penerus, itu disiapkan mulai kecil. Bahkan kalau perlu itu dari mungkin dari cleaning service kah, atau dari pekerjaan-pekerjaan remeh-temeh itu udah harus tahu mereka. Jadi mereka tahu bagaimana susahnya membangun perusahaan tersebut. Oh, berarti yang ada yang film-film saya lihat gitu ya, Prof, biasanya tuh anak-anak yang punya perusahaan itu malah disuruh magang dulu, itu berarti sesuai dengan kenyataan ya, Prof? Benar, Ya? harusnya seperti itu. Jadi mereka harus mulai dari bawah dulu. Kalau memang tahu semua lini itu harus tahu. Mulai dari melayani, produksi, pembelian, purchasing, semua itu harus tahu. Kalau enggak, gimana mereka bisa mengelola perusahaan? Kan begitu. Karena kalau belajar keluar, ya mereka hanya belajar, misalnya yang belajar manajemennya saja, ya pengelolaannya saja, manajemennya saja, atau pemasarannya saja, finance-nya saja. Padahal ini kan bisnis keluarganya. Jadi harus tahu sampai kepada nilai-nilai apa yang dianut oleh keluarga tersebut. Nah, itu tuh tantangan, tuh menariknya di situ, Mbak. Iya. Prof, tapi kalau tadi sempat nyebut gitu ya, generasi ke-1, ke-2, ke-3. Kalau Prof Sabil sendiri ini generasi keberapa, Prof? Saya kalau di perusahaan keluarga kami generasi ketiga, Mbak. Jadi memang generasi ketiga, dan kalau di perusahaan keluarga kami memang di generasi ketiga ini kami membuat memang sudah secara profesional. Artinya kalau bisa di generasi keempat pun kita akan go public lah, artinya lebih melibatkan eksternal lagi dengan cara-cara bagaimana nanti itu menjadi strategi perusahaan, tetapi pengelolaan perusahaan memang benar-benar kami berikan kepada profesional. Jadi kepemilikan kita bagi dalam bentuk saham, kemudian setelah dari saham, kemudian pengelolanya memang kalau secara operasional kita serahkan kepada orang ahlinya. Jadi anggota keluarga itu hanya berperan di rapat umum pemegang saham. Hanya beberapa anggota keluarga yang memang kompeten dengan bidangnya ikut di dalam. Nah, saya kebetulan tidak terlalu berkompeten di bidang itu, jadi saya lebih baik berada di luar sebagai advisor saja, sebagai pengawasnya. Orang-orang yang punya waktu dan kompetensi untuk mengelola, ya kita persilahkan. Yang penting nanti di akhir tahun mereka memberikan pertanggungjawaban. Nah, itu yang penting di situ. Nah, baik. Nah, kalau tadi Prof Sabil juga sempat mention gitu ya, ada mitos kalau semisal generasi ketiga itu adalah penghancur. Gimana pendapatnya, Prof? Ya, itu tidak selalu benar, tetapi itu memang sering terjadi gitu ya, karena memang seringkali generasi ketiga itu adalah generasi yang sudah jauh akarnya dari generasi pertama, sehingga ketika mereka biasanya generasi pertama tuh tahu sulitnya, generasi kedua itu tahu bagaimana sulitnya membangun bisnis, tiba generasi ketiga biasanya mereka tuh sudah tahu bisnisnya sudah sukses. Tinggal enaknya aja ya, Prof? Iya, tinggal enaknya aja. Jadi ketika masuk mereka nggak tahu bagaimana sulitnya membangun bisnis tersebut. Nah, sehingga seringkali teman-teman kita ketika masuk itu mereka ya sudah menikmati saja, sehingga semangatnya tidak sama dengan semangat generasi pertama. Kemudian bagaimana endurance-nya semuanya, karena mereka masuk tinggal mudahnya saja. Nah, ini yang harusnya mereka memang tadi sudah saya sampaikan di awal, itu memang harusnya mereka mulai awal dilibatkan supaya mereka tahu bagaimana nilai-nilai dari perusahaan tersebut. Nah, ngomongin tentang nilai-nilai atau budaya perusahaan ya, Prof. Gimana cara untuk menciptakan dan mempertahankan budaya itu di bisnis keluarga itu? Ya, ini memang menarik, Mbak ya. Kalau misalnya kita bicara bisnis konvensional, maka akan dibangun sesuai dengan pasar ya. Value apa yang mau kita tawarkan harus disesuaikan dengan apa yang mau kita tawarkan ke pasar. Tetapi seringkali di dalam bisnis keluarga ini bertentangan. Artinya begini, keluarga itu punya value tersendiri, di mana kadang value tadi itu tidak sama lagi dengan apa keinginan pasar. Dan yang menjadi menarik itu begini, kadangkala generasi ketiga itu datang dengan value-value modern, di mana itu bertentangan dengan value-value yang dibawa dari generasi sebelumnya. Contoh misalnya aja, ketika misalnya di generasi pertama dan kedua, itu value-nya lebih kepada, kalau dulu istilahnya itu padat karya gitu. Jadi artinya, kalau bisa dilakukan manusia, ya dilakukan manusia. Tetapi kalau sekarang, lah ngapain harus manusia? Sekarang kan otomatisasi. Sekarang mesin, alat-alat itu canggih. Sehingga kalau pekerjaan dulu misalnya aja
harus melibatkan banyak orang. Sekarang kan cukup dengan bantuan mesin-mesin saja kan bisa dilakukan. Nah, menjadi masalah adalah ketika ide itu kadang disampaikan, generasi pertama atau kedua itu akan menolak generasi pertama, lalu kan dulu nggak begini. Nah, ini susah. Padahal di lain pihak value itu tadi yang dibangun sejak awal, karena mungkin budaya pelayanan atau budaya apapun. Nah, ini yang kadang-kala lalu bertentangan. Nah, ini yang sekali lagi perlu adanya semacam pemahaman mulai awal, dan harus ada kelegowoan dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, bahwa memang value itu bisa berubah sesuai dengan bagaimana zaman yang sedang dihadapi. Betul sekali, Pak. Kalau berdasarkan pengalaman nih dari Prof. Sabdi selama menjalankan bisnis keluarga tersebut, nilai-nilai yang tercermin itu bagaimana sih, Prof, dalam budaya perusahaan? Nilai-nilai keluarga yang tercermin gitu? Ya, kalau di dalam perusahaan kami, nilai-nilai yang kami bangun itu adalah kebersamaan. Kalau nilai kebersamaan itu kami pertahankan. Nilai kejujuran, kebersamaan, dan seingat saya yang pasti yang kami junjung itu adalah kebersamaan dan kejujuran. Itu yang kami selalu pegang di dalam bisnis keluarga yang kami punya, ya, seperti itu. Nah, kalau hal ini tidak bisa dinegosiasi, Mbak, artinya hal ini ya memang harus seperti ini. Tetapi untuk nilai-nilai yang lainnya itu kita akan selalu adaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Nah, ini bisa dilakukan gimana caranya? Karena kami sudah membuat sistem organisasi yang ya ibaratnya udah profesional lah, seperti halnya terbuka, tetapi pemilik-pemiliknya ini adalah berdasarkan hak dan kewajibannya. Artinya tidak lagi yang ya semua bisa sesuka-suka hati ikut campur lah, nggak bisa, karena sudah ada pembagian, yang profesional pengelola, yang pemilik atau pemegang saham ya hanya pemegang saham saja. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kalau terjadi pencampuran, saya kira akan repot ya, karena semua merasa lah ini kan punya bapakku, ini kan punya aku. Wah, itu nggak ada habisnya kalau seperti itu. Iya, berarti yang paling penting memang kebersamaan itu jangan sampai hilang ya, Prof. Istilahnya udah pakem lah ada di situ. Harus diturunkan begitu. Nah, kalau berkaitan dengan transparansi, seberapa penting sih, Prof, transparansi dalam bisnis keluarga itu? Ya, memang dalam bisnis ya, nggak usah bisnis keluarga ya, bisnis konvensional pun transparansi itu penting ya, karena menyangkut terkait dengan bagaimana pengelolaan perusahaan, bagaimana pengelolaan keuangannya, dan apa saja sebenarnya yang terjadi. Nah, yang menjadi masalah itu seringkali adalah ketika di bisnis konvensional kita menuntut transparansi itu mudah karena tidak ada hubungan kekeluargaannya. Artinya ya kita sama-sama profesional, kita sama-sama menanamkan dana, menanamkan uang, kita sama-sama bekerja bersama, ya hubungan profesional. Tetapi permasalahannya kadangkala di bisnis keluarga ini seringkali akan susah terkait dengan transparansi. Kenapa begitu? Karena seringkali semua merasa, loh ini kan punyaku. Ketika kita berbicara, lah ini punyaku, lah ngapain aku harus mempertanggungjawabkan, misalnya naik ojek kita ya bayar taksi cuma 5.000, lalu kita nggak perlu melaporkan, itu kan nggak bisa. Padahal kita merasa, lah ini kan perusahaanku. Nah, ini kan menjadi repot. Misalnya kita punya rumah makan, kita datang, lalu kita ikut makan. Pertanyaannya harus bayar atau enggak? Nah, kalau kita transparannya jelas, kita kan jelaskan ini loh ya. Nah, ya ini pendapatan kami makan, ini beban segala macam, itu harus diumumkan, harus dijelaskan kan. Tetapi kalau misalnya kita merasa, lah ini kan punya aku, ngapain aku harus melaporkan ini semua? Nah, ini yang menjadi tantangan, apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih senior daripada kita. Pengelolanya misalnya aja, apalagi ini orang tua kita, padahal loh kita sendiri kan juga anggota. Berhak dong kita minta, mana ini laporan keuangan, mana ini laporan kinerja, atau sebaliknya orang tua meminta kepada anaknya, nanti anaknya bilang, wah bapak nggak percaya sama saya, ini kan nambah repot lagi nih. Nah, jadi memang transparansi itu menjadi hal penting di dalam bisnis keluarga, dan tantangannya lebih susah ya karena itu tadi hubungan kekeluargaan itulah yang membuat seringkali menjadi lebih rumit lah. Ya mirip di drakor itu lah. Pernah nggak sih, Prof, kayak ada perbedaan gitu antara misal anak-anaknya pengennya gini tapi orang tuanya gini. Nah, mau nggak mau kan orang tua ini yang punya istilahnya pemegang keputusan yang paling krusial gitu di orang tua gitu, Prof. Nah, kalau di perusahaan saya sudah nggak bisa, Mbak, karena semua keputusan itu harus dilakukan di rapat umum pemegang saham. Sehingga keputusan-keputusan strategik itu no matter tua muda, selama dia pemegang saham, ya di rapat umum pemegang saham itulah kita bisa membuat keputusan. Jadi sudah tidak ada lagi, oh kamu om saya, kamu Anda ayah saya, Anda itu ponaan saya, sepupu saya, tidak ada. Selama dia pemegang saham, selama dia itu
share sahamnya lebih, kepemilikannya lebih besar daripada yang lain, ya silahkan, karena semua itu bertanggung jawab terhadap hak kepemilikannya. Jadi debat kita di rapat umum pemegang saham, sehingga keluar dari ruangan kita udah keluarga lagi, tapi masuk ruangan rapat kita adalah profesional. Nah ini yang membedakan. Kalau pada umumnya seringkali itu kan kita nggak ada pembedaan seperti itu. Iya. Nah itu yang berbahaya, karena semua merasa ya itu semua sama, jadi konflik itu ini. Nah kalau di tempat kami, karena kami sudah punya ada ART-nya, kami punya kami menyebutnya selain ada ART itu adalah ini family konstitusi. Jadi kami punya family konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga dan pemegang saham. Jadi kan beda. Kayak misalnya, sebenarnya saya bukan pemegang saham, karena pemegang sahamnya masih orang tua saya. Tapi saya kan anggota keluarga. Nah permasalahannya kan sekarang adalah bisnis ini bisnis keluarga. Nah kalau ini kan repot nanti kalau ini, sehingga nanti saya akan menjadi pemilik kalau ada, itu pun kalau misalnya aja orang tua atau ya mungkin saya dikasih om saya kan, atau dikasih kan nggak tahu ya, artinya kan ke depan bagaimana. Nah tapi intinya harus ada pembagian yang jelas antara pemegang saham sebagai pemilik dan anggota keluarga. Jadi kayak saya kalau tidak diminta rapat umum pemegang saham, saya nggak ikut. Tapi karena saya mungkin dianggap punya kompetensi, saya dianggap punya pengetahuan, saya diminta datang biasanya untuk sebagai konsultan atau diminta untuk advice-nya seperti itu. Ya berarti nggak bisa seenaknya juga ya, bisa, Prof. nggak bisa. Itu dia, makanya jadi semua diatur dengan aturan main yang jelas. Itu yang membeda. Ya sedikit mungkin saran mungkin ya, kalau ada teman-teman atau adik-adik atau ya rekan-rekan yang punya bisnis keluarga, maka hitam di atas putih itu harus jelas. Oh harus jelas ya Prof. Harus ya, jelas, berarti, walaupun punya keluarga, harus jelas. Baik, berarti memang ada batas yang jelas ya antara profesional dan juga Betul. keluarga gitu. Betul. Ada ya Prof ya. Tapi terkadang tuh ada juga bisnis keluarga yang apa ya Prof, istilahnya tuh nggak yang semacam punyanya bisnisnya Prof Sabil ini gitu. Gimana sih tipsnya untuk bisa membangun transparansi atau komunikasi yang terbuka dan jujur gitu Prof? Di antara keluarga itu. Ya, ini begini Pak, memang menarik ya. Kadang begini ya, kita tuh harus membedakan. Karena begini, kadang-kala di dalam keluarga, apalagi kalau keluarga itu bisnis itu dimiliki oleh keluarga besar. Kalau awal mungkin kan sendiri, tapi ketika nanti ternyata penerusnya punya 2 anak, 3 anak, kemudian masing-masing anak punya 4-5 anak. Nah ini kan nanti ketika sampai ke generasi ketiga, pemilihnya kan menjadi puluhan orang tuh, jadi belasan orang kan, menjadi banyak kan. Belum lagi anak-anaknya, belum lagi istrinya atau suaminya, belum lagi, wah ini kan banyak sekali nih menjadi anggota dari bisnis tersebut. Nah, oleh karena itu yang paling penting itu adalah bagaimana komunikasi antar anggota keluarga tadi. Dan yang menjadi penting itu begini, harus ada di dalam keluarga tadi yang menjadi semacam orang yang mengkoordinirnya dan bisa diterima oleh semua anggota keluarga. Nah mungkin beruntungnya mungkin ada yang ada, mungkin ada yang nggak ada. Itu di bisnis kami itu ada satu orang yang ibaratnya mampu memayungi keluarga tadi. Nah jadi ketika beliau memayungi, maka konflik tadi bisa diredam bersama-sama. Nah kalau yang nggak ada, nah itu menjadi tantangan tersendiri. Memang itu menjadi tantangan, karena ya semua itu pasti ada tantangannya ya. Saya kira begitu. Jadi memang harus ada yang ibaratnya menjadi penengah. Ya kalau saya guyonan tuh jadi kepala suku lah ibaratnya, kepala suku di keluarga tersebut. Dan itu belum tentu anak pertama, karena kita harus bedakan antara keluarga dengan bisnisnya. Kalau keluarga mungkin anak pertama secara paternalistik dia akan menjadi yang dituakan ya, tetapi untuk menjadi kepala suku itu belum tentu anak pertama, tetapi anak yang atau anggota keluarga ya yang ibaratnya itu mampu mengkoordinir keluarga dan bisnisnya. Baik, berarti memang harus punya skill istilahnya leadership dan juga bisa mengkoordinir sesuatu ya Prof. Betul. Ya. Nah, kalau terkait dengan ini Prof, jadi ada penilaian nih bahwasanya bisnis keluarga itu sulit atau lambat gitu Prof dalam melakukan inovasi. Itu gimana pendapatnya Prof Sabil? Itu tadi, karena sebenarnya secara umum kalau sudah dikelola secara profesional tidak ada masalah Mbak. Di bisnis kami inovasi bisa dilakukan dengan cepat. Tetapi kenapa? Karena pengelolaannya profesional. Kami hanya anggota keluarga itu mayoritas hanya sebagai pemegang saham. Tetapi perusahaan-perusahaan keluarga yang biasanya dikelola secara kekeluargaan, apalagi yang masih kekeluargaannya itu erat, itu menjadi agak berat karena kadang-kala generasi pertama itu merasa bahwa caraku ini benar. Dan mereka lupa setiap zaman itu punya cara yang berbeda.
zaman saya dengan zaman mungkin orang tua saya berbisnis, mungkin orang tua saya nggak tahu caranya pakai Shopee, Lazada, Tokopedia itu nggak tahu caranya. Saya sudah tahu, tapi ketika saya ke generasinya Mbak atau generasi anak saya yang sekarang masih SMP, dia sudah berbisnis lewat TikTok, sudah berbisnis lewat IG Live dan segala macam. Mana saya lihat apaan ini? Oh ternyata begini lah. Orang tua saya yang lihat IG Live apaan, TikTok Live apaan. Nah itu kan sudah berbeda ceritanya. Nah ketika kita tawarkan, ayo kita jualan lewat ini dong. Wah ya nggak bisa, dulu tuh harus ini, itu harus kirim sales, harus ada. Walah ini kan cerita zaman dahulu. Nah sehingga ke situ lah. Tapi kalau sekarang dikelola profesional, maka dia akan ibaratnya lebih agility-nya itu lebih kuat lah ya dibandingkan kalau pengelolaannya masih secara kekeluargaan seperti itu. Tuh. Berkaitan dengan inovasi nih Prof, namanya bisnis, semua bisnis ya, entah bisnis konvensional ataupun juga bisnis keluarga kan pasti butuh yang namanya inovasi untuk bisa sustain dan juga berkelanjutan Prof. Nah gimana sih caranya untuk bisa menciptakan budaya inovasi dalam bisnis keluarga gitu untuk keberlanjutan tersebut Prof? Iya menarik Mbak, memang inovasi itu kan harus dimunculkan ya, kalau enggak kan bisnis itu akan tenggelam ya kalau enggak ada inovasi. Dan memang tantangannya di perusahaan keluarga itu adalah menimbulkan atau menciptakan budaya inovasi. Nah pengalaman saya budaya inovasi itu bagaimana ya, dengan cara biasanya kita adakan semacam sharing gitu ya, kemudian kita kalau di perusahaan kami seringkali itu karena kebetulan banyak anak-anak mudanya, artinya ya anggota keluarga kami itu muda-muda dan ibaratnya mereka itu juga istilahnya berpengalaman di bisnis. Ya kadang kami minta untuk sharing kepada orang tuanya lah, artinya ke generasi sebelumnya yang sekarang masih banyak memegang tentang ini loh dunia yang baru itu seperti ini, sehingga akan terbuka insight mereka, khususnya yang sekarang ini sedang memiliki dan menguasai perusahaan. Nah itu aja, jadi yang kami lakukan adalah bagaimana komunikasi lalu memberikan informasi-informasi kepada ya ibaratnya yang sekarang ini sedang mengelola perusahaan dan juga pemilik-pemiliknya, ya sebelum nanti diturunkan ke keluarga, ke anak-anaknya lagi ya atau ke generasi berikutnya ya. Nah itu kita memberikan sharing-sharing kepada beliau-beliaunya lah. Dan ya memang kadang ada yang menerima, kadang ada yang apaan tuh, kadang ada yang menolak. Jadi ya itulah menariknya ya. Kalau bisnis umum kan gampang aja, nggak suka ya udah. Ini kan waduh nih lawan tante sendiri, lawan om sendiri, Pak D sendiri. Waduh. Ini menarik ini. Walaupun kadang seusia saya kalau udah ketemu orang yang lebih senior kan tetap bagaimanapun kita juga saya ini ya mohon maaf ya, saya ini dokter, udah dosen. Lah, tapi kalau debat kenapa saya jadinya yang bingung? Nah, karena udah kalah mental duluan loh, ini orang tua saya atau ini, nah kadang-kadang karena begitu. Jadi ilmu itu jadi hilang karena sudah kalah mental duluan. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Tapi ya itu in nature ya. Jadi sulitnya di situ lah. Kadang setelah debat gitu pernah nggak Prof kayak ngerasa canggung gitu, awkward gitu sama anggota keluarga? Iya sering itu. Sering, bahkan kalau perlu salim kalau perlu itu. Jadi walaupun ibaratnya wah di kampus mah ente profesor, iya di perusahaan wadah nggak bisa ya, karena bagaimanapun bisnis keluarga itu sulitnya. Salah pun bagaimana orang tua saya atau paman atau om saya, ya ketika secara teori ini ya susah dibantah, itu susah. Mau buku seteori apapun dikeluarkan ya sulit. Karena kenapa? Ya bagi mereka ya itulah zaman mereka. Dan kita tidak bisa mendebat yang kayak misalnya di perusahaan umum, ayo kita debat-debatan, gebrak-gebrakan meja tapi selesai keluar. Nggak bisa. Kalau di perusahaan keluarga wah ya repot gitu. Tapi itulah menariknya ya Mbak ya. Jadi ya itulah menariknya, saya kira itu tantangannya lah. Menarik sekali ya memang teman-teman insight mengenai bisnis keluarga ini, karena memang tantangannya cukup berbeda juga ya dengan bisnis konvensional Prof. Dan juga super tricky, makanya juga perlu penting untuk bisa punya komunikasi yang terbuka juga bersama dengan anggota keluarga. Luar biasa insightful sharing hari ini teman-teman. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh Prof Sabil tadi bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang ingin nih meneruskan bisnis keluarganya. Dan lancar-lancar khususnya untuk bisnis Prof. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga telah mau berkenan untuk berbincang, sharing-sharing. Senang sekali udah diundang untuk diskusi ngobrol di sini. Terima kasih next banyak. bisa nih diundang lagi ya. Siap, kalau ada waktunya tepat aja siap saya. Soalnya Prof Sabil ini biasanya sibuk sekali teman-teman. Enggak juga. Dan alhamdulillah bisa sharing-sharing di sini hari ini Prof. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Mbak, sama-sama. Semoga bermanfaat.
Ya, terima kasih Prof. Segitu dulu ya teman-teman untuk episode podcast Wirausaha kali ini. Jangan lupa buat ikutin terus podcast Wirausaha karena kita pasti bakalan banyak sekali topik-topik yang akan dibahas mengenai wirausaha dan juga bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Wirausaha keeps going and growing.